Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dengan Selvi Indah Saputri. Nah, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai siklus menstruasi pada wanita. Siklus menstruasi. Menstruasi itu apa sih? Menstruasi yaitu proses luruhnya dinding rahim yang keluar melalui vagina disertai dengan cairan menstruasi. Rata-rata siklus menstruasi adalah 21-35 hari. Siklus ini dihitung dari hari pertama menstruasi yang terjadi dari 2-7 hari. Hari 8 sampai ke 13 tubuh kita mempersiapkan rahim menuju masa subur. Hari ke-14 dan 18 tubuh kita mengalami masa subur di mana kehamilan sangat mungkin terjadi. Beberapa hari sebelum menstruasi, biasanya muncul PMS, singkatan dari Premenstrual Syndrome. Yuk kita pahami bagaimana menstruasi itu terjadi. Bagian utama dari siklus reproduksi wanita adalah kelenjar hipofisis, ovarium, dan uterus yang satu sama lain terkoordinasi. Setiap bulan, peristiwa satu atau indung telur lainnya melepaskan sel telur tunggal dikenal sebagai ovulasi yang disebabkan oleh adanya interaksi kompleks antar kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim. Kelenjar hipofisis bekerja di bawah kendali daerah kecil otak yang dikenal sebagai hipotalamus. Siklus menstruasi baru dimulai ketika sel-sel saraf pusat ini mengeluarkan hormon yang disebut gonadotropin releasing hormone atau GnRH ke dalam jaringan pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar hipofisis. Stimulasi sinyal sel GnRH mengakibatkan kelenjar hipofisis mensekresikan hormon lain, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. FSH melakukan perjalanan dalam aliran darah mencapai ovarium untuk merangsang pembentukan dan pertumbuhan folikel ovarium 1 atau ovarium dengan lainnya. Folikel terdiri dari sejumlah sel telur yang mensekresikan hormon estrogen dan cairan. FSH membantu sel telur dalam mempersiapkannya untuk dilepaskan ketika folikel meningkatkan sekresi GnRH yang mana akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon kedua yaitu luteinizing hormone atau LH. LH ini bertindak sebagai pemicu ovulasi dalam beberapa menit setelah selesai dilepaskan. Telur dipandu dengan penghisapan melalui pembukaan ujung luar tuba Fallopi, memulainya dalam perjalanan yang akan memakan waktu 5-6 hari saat melewati tabung, sehingga akhirnya mencapai rongga rahim atau uterus. Sementara itu, setelah rekresi folikel itu diubah menjadi tubuh kekuningan yang disebut dengan corpus luteum. Sel-sel di corpus luteum mensekresikan hormon progesteron yang membawa perubahan penting pada lapisan dinding rahim untuk mempersiapkannya pada kehamilan. Lapisan rahim dikenal sebagai endometrium yang mengalami perubahan sebagai respon terhadap tingkat hormon selama siklus di paruh pertama, fase yang dikenal sebagai fase folikuler. Folikuler yang berkembang mensekresikan peningkatan jumlah hormon estrogen yang mendorong regenerasi endometrium.
Setelah ovulasi, terdapat perubahan penting dalam endometrium yang bertujuan untuk membuat endometrium cocok ditempati oleh sel telur yang dibuahi. Perubahan ini disebabkan oleh sekresi progesteron dari korpus luteum. Sekresi progesteron dipertahankan selama beberapa hari, tetapi jika tidak dibuahi, maka pada saat itu terjadi penurunan kadar progesteron dan estrogen yang memicu pelepasan lapisan endometrium sebagai aliran menstruasi. Oke teman-teman, thank you for watching my video. Thank you.